Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Radan Sultan Atala dengan NIM 082011633059. Pada video ini saya akan menjelaskan 3 poin yang diperintahkan pada tugas mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi, yaitu yang pertama, potensi yang Anda miliki untuk menjadi calon pemimpin. Yang kedua, disertai dengan contoh atau bukti dari nomor satu. Dan yang ketiga, yaitu pengalaman kita. Yang ketiga itu pengalaman sebagai pemimpin organisasi. Nah, sebelumnya mari kita menjawab poin nomor satu terlebih dahulu, yaitu potensi yang saya miliki untuk menjadi calon pemimpin. Potensi yang saya miliki dalam menjadi calon pemimpin adalah yang pertama, tentu saja kedisiplinan. Dalam mengerjakan sesuatu, menurut saya, jika saya telah menemukan arti dan tujuan dalam sesuatu yang saya kerjakan, saya memiliki tingkat ambisius yang tinggi. Dan karena keambisiusan itu, saya menjadi bersemangat dan menjadi orang yang lebih disiplin supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya, sebut saja dalam beribadah. Dalam hal kecil seperti beribadah tentu saja. Saya telah menemukan arti hidup dan ketenangan dalam beribadah, hingga saya bersemangat dan tidak pernah meninggalkan waktu sholat. Kemudian jika mengambil contoh dalam kepemimpinan, sebut saja ketika saya menjadi ketua kelas di SD atau SMP atau SMA seperti itu, saya selalu datang lebih awal untuk lihat apakah teman saya itu datang lebih awal juga untuk melakukan piket kelas, untuk menjalankan amanahnya dalam membersihkan kelas. Dan jika mereka tidak datang tepat waktu, eh, saya akan mengambil alih pekerjaannya hingga mereka datang dan saya akan membersihkannya terlebih dahulu. Karena eh, saya tidak ingin terlalu mengatur mereka atau menjadi bos mereka. Saya ingin menjadi leader, yaitu di mana kita seperti berkembang bersama. Eh, Seperti itu. Yang kedua adalah manajemen yang rapi. Menurut saya orangnya adalah orang yang tidak bisa menjalankan sesuatu jika tidak sesuai rencana, atau setidaknya segala sesuatu harus direncanakan terlebih dahulu. Dalam rencana tersebut pun terdapat backup plan yang bisa diterapkan jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Contohnya dalam kegiatan sehari-hari, pada pagi hari atau malam hari sebelumnya menjelang tidur, saya selalu memikirkan terlebih dahulu, esok hari aku akan melakukan apa ya? Aku akan melakukannya di mana? Aku akan melakukannya bagaimana? Mengapa aku melakukannya? Apakah ada hal lain yang lebih penting yang harus dilakukan terlebih dahulu? Dan saya akan mengatur jadwal itu dalam pikiran saya, karena saya tidak ingin terlalu ribet untuk mengaturnya dalam suatu jadwal. Namun jika ada sesuatu yang benar-benar penting yang tidak boleh dilewatkan, saya akan mencatatnya. Namun karena hanya bertemakan kegiatan sehari-hari saya, maka saya tidak pernah terlalu memedulikan menjadwalkan seperti itu. Saya akan hanya mengingatnya. Namun dalam ingatan saya itu saya selalu mengingatnya bahwa saya akan melakukan ini itu dan A, B, C, D sampai Z. Nah, itu juga saya lakukan supaya bisa manajemen waktu dan menjadi lebih santai karena saya terdapat plan yang harus dijalankan terlebih dahulu. Dan jika sesuatu tidak sesuai plan, maka terdapat backup plan yang bisa saya ambil. Yang ketiga adalah skill komunikasi. Tentu saja dalam kepemimpinan kita harus memiliki skill komunikasi yang tinggi karena untuk menyebarkan sesuatu kita harus memiliki skill komunikasi yang bagus supaya informasi yang tersampaikan itu jelas dan tersampaikan secara dalam masyarakatnya itu. Nah, saya tidak ingin terlalu percaya diri, namun bisa dikatakan bahwa skill saya dalam berkomunikasi itu di atas rata-rata, tidak terlalu rendah, namun juga tidak terlalu tinggi. Ini karena saya saat sekolah dasar mengikuti pelatihan menjadi MC suatu acara yang dimana saya sering menjadi MC untuk acara-acara penting di sekolah saya, seperti perpisahan atau wisuda atau ada kegiatan sekolah-sekolah lainnya seperti kunjungan atau bagaimana. Tidak berhenti di situ. Pada saat SMP saya juga tetap sering menjadi MC di sekolah pada acara-acara penting seperti yaitu perpisahan atau lomba-lomba yang diselenggarakan dan yang besertakan tamu dari luar sekolah. Saya juga sering menjadi MC-nya. Saya juga sering diamanahi untuk menjadi pembicara atau perantara atau suatu kegiatan yang terus kan memiliki skill komunikasi yang bagus sehingga pendengar tidak ketinggalan informasi dan informasi yang disampaikan juga jelas. Seperti contohnya, jika OSIS menyelenggarakan rapat, biasanya kan kita diperintahkan sebagai ketua kelas untuk berkumpul, untuk berdiskusi, untuk bermusyawarah. Di situ saya apa saja mencatat apa saja informasi yang penting, kemudian saya menyampaikannya ke masyarakat kelas saya, dan saya melakukannya itu alhamdulillah tidak pernah ketinggalan informasi, dan saya selalu membuka sesi pertanyaan jika ada apa-apa, dan alhamdulillah saya selalu menjawabnya dengan bagus. Dan karena saya selalu menyiapkan, memikirkan terlebih dahulu apa saja kira-kira apa yang bakal ditanyakan oleh masyarakat saya, dan saya akan memikirkan terlebih dahulu jika perlu bertanya kepada yang lebih atas lagi,
dan jika informasi sudah dapat, maka saya akan menyampaikan ke masyarakatnya. Kemudian ada kejujuran. Saya bukan tipe orang yang suka untuk berbohong. Namun sekalinya jika berbohong, saya melakukan itu karena demi kebaikan. Karena ada suatu alasan yang kuat yang harus membuat saya untuk berbohong sedikit. Namun tentu saja segala sesuatu itu pasti akan jatuh pada waktunya. Karena itu saya merasa menjadi pemimpin harus memiliki kejujuran tinggi, karena pendukung kita atau orang sekitar kita berhak untuk menerima fakta tentang diri kita dan situasi sekitar kita, seperti apa yang terjadi dan bagaimana. Dan dalam berkata jujur, saya selalu percaya diri karena saya tahu itu hal yang benar untuk dikatakan. Contohnya saat rapat, di mana saya harus berkata jujur meskipun terdapat masalah yang saya hadapi, kesalahan yang saya buat, dan karena semua kondisi itu harus terlaporkan seperti itu. Untuk pengalaman saya sendiri dalam menjadi suatu pemimpin organisasi, saya sering menjadi ketua kelas atau wakil ketua kelas dari sekolah dasar hingga SMA. Karena orang-orang banyak yang mengatakan bahwa skill kepemimpinan saya itu selalu keluar dan selalu bersinar, dan saya jadi bersemangat dan sebenarnya saya bersemangat untuk menjadi ketua dalam segala sesuatu. Namun saya juga merasa merendah diri dan saya merasa ada orang lain yang berhak untuk menjadi ketua. Nah, saya juga sering menjadi imam saat melaksanakan sholat berjamaah di rumah maupun di masjid. Kemudian meskipun ini tidak ada kepemimpinannya, namun saya sering diamanai untuk memegang suatu divisi pada kepanitiaan atau diberi tanggung jawab untuk melakukan suatu hal penting seperti mengkoordinasi tim editor pada suatu kepanitiaan supaya output video yang dikeluarkan akan menjadi lancar. Untuk menjadi ketua yang benar ketua dari suatu organisasi, sayangnya saya belum pernah, karena saya merasa ada orang yang lebih baik dari saya untuk menjadi pemimpin. Dan tentu saja, seperti yang saya katakan tadi, pemimpin itu bukan hanya tentang kekuasaan, namun juga tentang keikhlasan dan lapang dada atas pilihan dan keputusan yang terbaik untuk organisasi yang lebih besar. Mungkin sekian saja dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.